Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama Bapak Ideo Pudunara Adiwinata dalam pembelajaran IPS. Nah, kali ini Bapak akan membahas materi mengenai mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian ekonomi kreatif dengan benar. 2. Peserta didik mampu menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif dengan benar. 3. Peserta didik mampu membandingkan tingkat perkembangan ekonomi kreatif di daerah pedesaan dengan di daerah perkotaan dengan benar. Nah, sekarang silakan kalian simak gambar berikut ini. Nah, sudah-sudahnya hasil-hasil dari produk tersebut dihasilkan oleh orang-orang yang mempunyai ide dan kreativitas dalam bidang ekonomi. Ya, jadi apa itu ekonomi kreatif? Istilah ekonomi kreatif pertama kali diperkenalkan oleh John Hawkins di tahun 2001 yang diawali pada tahun 1997, di mana saat itu Hawkins menyadari akan adanya sebuah perubahan industri ekonomi yang berdasar pada kreativitas masyarakat. Nah, industri kreatif di Indonesia sebenarnya sudah lama ada, meski masih belum terpusat dan hanya berada pada lingkup kecil dan tersebar di seluruh daerah. Ekonomi kreatif muncul sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut pada pemerintahan Bapak Joko Widodo sampai sekarang. Ya. Nah, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di bidang perekonomian di era ekonomi baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi yang mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Nah, sektor ekonomi kreatif di Indonesia dapat dibagi menjadi 14 subsektor ekonomi kreatif. Nah, dapat Bapak contohkan yaitu ada periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan software, televisi dan radio, dan yang terakhir riset dan pengembangan. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan memberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah periklanan. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan media tertentu. Misalnya iklan di televisi, di radio, brosur, iklan di sosial media, bisa juga dengan spanduk. Nah, di sini iklan ini adalah tujuannya untuk memasarkan produk atau jasa. Kemudian arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik itu level makro maupun level mikro. Nah, di sini contohnya adalah arsitektur pembuatan taman, kemudian perencanaan tata ruang kota, kemudian pengawasan konstruksi, kemudian pasar barang dan seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika, seni dan sejarah yang tinggi, yang biasanya kita bisa temui di galeri, toko, pasar swalayan dan internet. Adapun contoh-contoh barangnya bisa kalian lihat pada gambar berikut. Kemudian ada kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dihasilkan oleh tenaga pengrajin, baik itu dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Adapun contoh dari kerajinan ini adalah serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, dan logam.
Kemudian ada fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris lainnya. Nah, yang mendukung dari produk fashion tersebut. Kemudian ada video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi film dan jasa fotografi. Nah, di sini termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan festival film. Kemudian ada permainan interaktif. Nah, bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Bapak rasa semuanya sudah pasti mengenal permainan interaktif. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat ketangkasan dan edukasi. Artinya game ini harus bersifat mendidik. Kemudian ada showbiz. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan. Nah, misalnya di sini pertunjukan wayang, balet, drama, musik, teater, maupun opera. Kemudian ada televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi, misalnya seperti game, quiz, reality show, penyiaran, maupun sinetron contohnya ya. Nah, yang terakhir adalah riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi. Nah, contohnya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Kemudian, hubungan ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Industri kreatif merupakan bagian atau subsistem dari ekonomi kreatif, di mana ekonomi kreatif ini memiliki cakupan yang lebih luas dari industri kreatif. Nah, di sini contohnya industri kreatif itu sebagai penggerak ekonomi kreatif, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Sedangkan ekonomi kreatif yaitu penciptaan nilai tambah, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Jadi, industri kreatif itu merupakan bagian dari subsistem dari ekonomi kreatif. Nah, kemudian Bapak akan memberikan dua contoh gambar berikut. Nah, di sini gambar yang Bapak berikan adalah perbandingan perkembangan ekonomi kreatif di desa dan di perkotaan. Nah, dari gambar ekonomi kreatif di desa, sebagian besar memanfaatkan hasil produksi dari pertanian seperti industri kerajinan, industri makanan, dan industri kesenian tradisional. Nah, kemudian pada gambar nomor 2 ini untuk industri kreatif yang ada di daerah perkotaan. Nah, di sini hampir semua bidang ekonomi kreatif bisa dikembangkan. Misalnya ekonomi kreatif, iklan, musik, percetakan, riset dan pengembangan. Nah, semuanya itu bisa dikembangkan di perkotaan. Nah, kenapa demikian? Ya, karena di daerah perkotaan itu semua fasilitas, sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ekonomi tersebut sudah ada. Nah, untuk menunjang kegiatan ekonomi kreatif di Indonesia, maka pemerintah secara rutin menyelenggarakan kegiatan ekonomi kreatif. Misalnya seperti di Bandung, yaitu lewat Raga Festival. Nah, kalau di Jakarta misalnya seperti PRJ. Kemudian kalau di Solo ada namanya Solo Batik Carnival. Kemudian untuk di Jember itu ada Jember Fashion Festival. Kemudian untuk di Bali sendiri yaitu Bali Fashion Week dan Sanur Festival. Untuk di daerah Lampung itu ada namanya Waikamas Festival. Dan di Palembang ada Festival Musik. Nah, kemudian adapun manfaat ekonomi kreatif yaitu yang pertama munculnya bisnis startup. Kemudian yang kedua percepatan inovasi. Ketiga bisnis menjadi lebih kompetitif. 4 meningkatkan kualitas produk. 5 membuka lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir sudah tentunya pasti untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, demikianlah penjelasan materi yang Bapak sampaikan tadi.
Jadi dapat simpulkan bahwa sumber daya alam yang melimpah merupakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.